1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi satu kali ada tentara Israel berperang dengan orang Filistin. Dan di antara orang Filistin itu ada satu raksasa, ada satu pendekar namanya Goliat. Badannya besar, tingginya 6 hasta sejengkal. Saya lihat di Alkitab 1 hasta 45 cm. Kali 6 berapa? 270 cm. Tambah sejengkal, kira-kira saya jengkal semalam pakai roll itu 20 cm. Berarti 290 cm. Hampir 3 meter. Saudara bisa bayangkan kalau dia masuk, Goliat masuk gereja kita harus gini dia. 3 meter. Lawan Daud yang pendek. Lalu apa yang terjadi? Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, dia bilang, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Goliat ini mulai hina-hina orang bangsa pilihan Tuhan. Apa kau Simrawana? Ikau adipangko, sada persada ko. Satu persatu, one by one kalau berani. Setiap hari selama 40 hari orang Israel itu dihina-hina, dimaki-maki oleh orang Filistin, oleh Goliat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Enggak takut, sangat ketakutan. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu apa? Larilah mereka daripadanya dengan apa? Sangat ketakutan. Wah, ini sudah mengerikan sekali. Nah, lalu datang Daud. Waktu itu Daud datang. Dia mau ngantar makanan sama abangnya. Dia orang biasa, dia bukan tentara. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apa yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani apa? Mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Lihatlah dari kata-kata Daud. Saudara bisa baca nanti di dalam 1 Samuel ini. Daud selalu berfokus pada Tuhan. Dia enggak bilang, siapa itu yang berani menghina-hina raja kita Saul? Enggak. Dia bilang, siapa yang berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup? Lalu apa lagi? Waktu Daud berkata gitu, abangnya ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, ngapain kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Abangnya mulai bilang, ngapain kau kesini Daud? Kau di padang gurun aja jaga domba. Aku taunya kau sok-sokan. Aku taunya jahat hatimu. Petua-tuakan kelengkau. Mungkin disorongkan abangnya. Sangkin marahnya kakaknya yang tertua. Saudara, Daud diintimidasi. Ngapain kau? Kau jahat. Berita itu sampai kepada Saul. Saul panggil Daud. Dan ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Apa katanya? Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat itu. Baru dibilangnya apa? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Seberapa sering kita sebagai anak Tuhan tidak melakukan ayat 32 ini. Kita hanya melakukan setengah. Waktu teman kita susah, ulakam susah ya teman, siap. Tapi Daud, dia gak cuma ngomong saja. Dia bilang, Raja jangan tawar hati ya. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan?
hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dia nggak bilang sabar ya rajaku, iya gua ada geban, galang kakel kak, iya. Dia nggak bilang seperti itu, tapi sabar tuanku, jangan tawar hati, aku yang akan melawan dia. Ayat 33, tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Nah, kembali lagi orang meremehkan Daud. Saul raja yang tinggi itu bilang sama Daud, enggak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab kau itu masih muda. Sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Daud dibilang lagi intimidasi, enggak mungkin Daud. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakannya baju cirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka Daud berkata kepada Saul, aku gak dapat jalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Waktu Daud, ya biar kulawan, Saul bilang, pergilah, Tuhan menyertai engkau, tapi coba nah kau pakai baju perangku ini. Mungkin di dalam hati Saul itu, iya gelah getem dia ko kari gelah laku getem sah, pakailah bajuku ini, ya kan? Mungkin begitulah perasaan Saul hari itu. Saul itu manusia yang tertinggi di orang Israel, makanya dia bisa jadi raja. Daud pendek. Saudara bisa bayangkan pakai baju perang itu, mungkin hanya pakai bajunya, udah sama celananya lah sama Daud itu, karena saking besarnya. Waktu dia jalan, berikhtiar untuk berjalan, gak bisa. Dia akhirnya lepaskan kembali, dia bilang, Saul, Raja Saul, gak bisa, gak cocok. Bilang kiri kanan, jangan pakai gaya orang lain, gak cocok samamu, bilang. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, nah kembali lagi Goliat mengintimidasi Daud. Dia bilang, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu Goliat bilang, anjing kau akap aku? Kau pikir aku anjing maka datang kau cuma pakai tongkat? Itu besar. Saudara tahu, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara bisa lihat, Daud itu masalahnya besar sekali. Masalahnya dari Goliat, diintimidasi, masalahnya dari abangnya Eliab, dia bilang, aduh ngapain kau kesini, jahat kali kau. Masalah dari Saul, nggak mungkin Daud, nggak bisa lagi Daud. Masalah Daud itu banyak sekali. Tapi kenapa Daud bisa menang mengatasi persoalan? Ayat 45, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia kembali lagi bawa nama Tuhan. Daud nggak pernah bilang, entah kuban gelah tandena isi aku. Dia selalu lihatlah, fokus hidupnya, perkataannya selalu tertuju kepada Tuhan. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa apa? Israel punya Allah. Kembali lagi dia bawa nama Allah. Itulah salah satu kunci kemenangan Daud. Kenapa dia bisa menang atas persoalannya yang besar. Dia kembali bawa Tuhan. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbatnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.
Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu dia berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedang Goliat itu, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin itu melihat pahlawan mereka telah mati, sekarang gantian orang Filistin yang lari. Tadi orang Israel yang lari karena ada Daud yang membawa-bawa nama Tuhan. Sekarang orang Filistin yang lari. Ini cerita mengisahkan bagaimana Daud itu adalah anak muda yang masih muda, yang selalu diintimidasi dengan masalah. Nggak bisa, nggak mungkin, kau masih muda, kau masih kecil, kau nggak mungkin, ngapain kau datang ke sini, ku taunya kau jahat. Itu adalah intimidasi yang banyak sekali menimpa Daud. Tapi nggak mau Daud dengarkan itu. Dia mau naik, dia mau bawa nama Tuhan, dan akhirnya dia menang. Saudara mau menang atas masalah? Saudara mau masalahnya besar atau kecil? Saudara kalau punya musuh, mau musuhnya seperti Goliat tinggi besar, atau mau musuhnya seperti Daud yang kecil? Seperti Daud aja ya. Saudara kalau bertinju, musuhnya mau Mike Tyson atau juara kecamatan? Juara kecamatan aja lah ya, supaya tinjunya pun ya merata sitik biasa nge. Tapi kalau saudara menang atas tinju Mike Tyson, nama saudara masuk di koran Times Amerika, saudara masuk di seluruh berita di dunia ini. Kenapa? Karena musuh saudara besar. Daud, waktu dia lihat Goliat besar, wah dia senang. Wah, musuhku besar. Wah, dia senang. Tapi orang Israel melihat, wah, musuh kami besar. Musuhnya tetap sama, tapi cara pandang mereka berbeda. Daud melihat, wah ini besar. Kalau besar sekali ku lempar ini gampang kena. Kalau kecil kan gak gampang kena. Wah ini besar ini, kalau ku lempar gampang kena. Dia lempar betul kena. Dia melihat dengan pola pikirnya Allah. Dia melihat dengan cara pandangnya Allah. Pakai kacamata Allah. Kalau kacamata Allah itu melihat kalau ada yang besar bisa jadi kecil. Tapi kalau kita sebagai manusia sering sekali kita bukan pakai kacamata Allah. Kita sering sekali pakai kaca pembesar. Masalah kita kucing, adik kau harimau. Iya kan? Baru kemarin habis saya siaran, saya buka line SMS, banyak sekali SMS masuk. Dan ada diantaranya dia bilang gini, bang, ada satu mahasiswa, bang aku mahasiswa, doakan aku ya bang, aku stres ini bang, aku susah. Lalu aku tanya, kenapa kamu susah? Aduh bang, aku udah semester terakhir, jelek kali nilaiku bang, udah gak bisa lagi diulang bang. Lalu ngapain kamu stres? Aku bilang, bisa rupanya stres itu menambah nilai itu? Gak bisa bang. Saya bilang bersyukurlah. Gitu ya bang. Iyalah, daripada dia stres, daripada dia marah-marah, daripada dia suntuk. Seringkali masalah yang sebenarnya udah gak bisa lagi disedihkan juga gak ada gunanya. Tapi kita lebih sering memilih sedih. Ada ibu lagi, pendeta tolong totokan aku ya pendeta, susah ke keluargaku katanya. Aku bilang, ibu, banyak orang yang jauh lebih susah dari kamu. Kamu masih bisa punya handphone SMS aku, berarti kamu masih ada uang beli pulsa. Dia bilang, me pendeta, dia totokan aku ya pendeta. Seringkali kita gak sadar bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang beruntung. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus dia mengasihi Tuhan, ternyata dia juga dicobain. Besar gak kira-kira persoalan Paulus ini? Besar. Dalam berapa hal dia dicobai? Dalam segala hal. Dalam segala hal dia dicobai. Tapi dia suka pakai kata namun. Namun tidak terjepit.
namun tidak putus asa, namun tidak ditinggalkan. Bahasa karonya lebih cocok, amin gia nembeh atin duaku, keleng atiku kam teman. Amin gia tokohi duaku lalap, keleng atiku teman. Namun dia berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Apa kuncinya? Ternyata kuncinya ayat 16. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuncinya tidak tawar hati. Bilang kiri kanan, jangan tawar hati. Hari-hari ini adalah salah satu kunci iblis untuk merusak banyak orang. Tawar hati. Ngomeh di bagian naring seranang geluh. Tawar hati. Hati-hati dengan tawar hati. Merasa hidup ini, aduh, kalau kayak gininya udahlah. Beberapa tahun yang lalu semua mungkin kita pernah dengar ada kejadian yang di Jawa, Ibu Mercy, namanya Mercy. Itu yang akhirnya ditemukan meninggal di rumahnya bersama dengan 4 orang anaknya. Ditemukan mereka meninggal 5-nya dengan mulut yang berbuih. Mercy, Ibu Mercy ini waktu dia bunuh diri sama semua anaknya. Kenapa? Karena dia gak punya uang lagi. Jadi ceritanya dia susah, suaminya kerja di Bali. Dia beserta dengan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil menghidupi anaknya ini. Sampai satu hari uang gak ada. Semua harta-harta dijual, kursi dijual, tikar dijual. Semua udah dijual. Dan mulailah ngutang. Dia bilang sama anaknya yang nomor 1, nakku pergi ngutang kam dulu ke kedai. Besok lagi disuruh anaknya lagi yang nomor 2, ngutang kam dulu di sana, di kedai sana ya. Dikasih, besok ngutang di sana. Setiap hari ngutang. Besoknya disuruh lagi seperti itu. Kedai-kedai sudah marah. Gak boleh lagi kau ngutang. Bilang sama mamamu itu. Kalau utangmu gak bayar, gak usah lagi kau ngutang di sini. Sampai kapanpun gak usah datang lagi. Itulah yang akhirnya membuat ibu ini tawar hati. Adi ngobage ngome ya, nakku. Yuk, minum kita nakku. Dikasihnya anaknya. Sekali minum racun 4-nya. Dia minum, wah berbuih, mati 4-nya anaknya. Dan sebelum dia mati, dia tulis surat itu. Baru dia juga minum dan mati. Jadi yang pertama, supaya kita menang atas persoalan kita, jangan tawar hati. Amin. Apapun persoalan saudara, seberapa besar pun persoalan saudara, jangan tawar hati. Yang kedua, kita baca di ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini kunci yang kedua. Kalau saudara mau mengalami kemenangan dalam setiap persoalan kita, percaya. Belajar coba melihat yang tak kelihatan. Coba belajar melihat hal-hal yang kekal. Satu kali ada seorang profesor, ini dia ngajar pintar sekali. Mahasiswanya senang semua kalau dia ngajar. Tapi satu kali profesor itu bilang, saudara-saudara, profesor ini bukanlah orang percaya. Dia orang ateis, dia gak percaya sama Tuhan. Dia bilang, saudara percaya sama Tuhan? Semua mahasiswa bilang, percaya. Saya gak percaya sama Tuhan. Saudara pernah lihat Tuhan? Wah, mahasiswanya mulai bingung. Gak pernah, tuh gak ada Tuhan. Saudara pernah pegang tangan Tuhan? Mahasiswanya serentak, enggak pernah. Enggak ada Tuhan. Saudara pernah rangkul Tuhan atau saudara pernah dipeluk Tuhan? Enggak pernah. Berarti Tuhan enggak ada. Mahasiswanya mulai bingung kan? Tuhan ada, tapi profesor itu penelitiannya benar juga ya. Akhirnya satu orang mahasiswa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia maju ke depan. Maaf profesor, boleh saya ngomong? Silakan, kata profesor. Mahasiswa ini mulai ngomong. Saudara percaya profesor ini punya otak? Semua bilang percaya. Saudara pernah pegang otak profesor ini? Nggak pernah. Berarti profesor ini nggak punya otak. Banyak orang dia hanya percaya ketika dia melihat.
Nenek bilang, adilenganin dula kam te. Dan itu terbawa-bawa sama kita. Kalau belum kam lihat, jangan kam percaya. Ini firman Tuhan beda. Justru kita diajarin supaya kita menang karena kita melihat yang tidak kelihatan. Saya ceritakan supaya saudara lebih ngerti. Satu kali di dalam 2 Raja-Raja itu ada cerita tentang Raja Aram, bagaimana dia mau menyerang Israel, tapi waktu dia mau menyerang Israel, selalu misi penyerangannya itu ketahuan. Setiap mau dibuat serangan, sudah duluan ketahuan orang Israel. Waktu mau diserang Israel, tiba-tiba orang Israel udah tahu. Sampai akhirnya Raja Aram ini curiga sama tentaranya, dia bilang, pasti di antara kalian ini ada pengkhianat ini. Kok bisa bangsa Israel tahu semua apa yang kita lakukan? Tiba-tiba ada beberapa orang nyeletuk, dia bilang, raja, nggak gitu raja. Di Israel itu ada satu namanya Nabi Elisa. Dia apapun yang kita bisikkan di sini, tahu dia raja. Karena dia itu abdi Allah, dia adalah hamba Allah. Hah? Gitu ya? Oke, sekarang persiapkan seluruh tentara yang terbaik. Kepung itu rumah Elisa. Tangkap dia, bawa dia sama saya. Nah, waktu itu dikepung tentara Aramlah rumah Nabi Elisa. Nah, pagi-pagi waktu pembantunya Elisa ini keluar, dia buka pintu. Wah, ayam. Dia lihat, banyak sekali tentara Aram. Apa yang dia katakan? 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka apa? Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang kita akan perbuat? Nadai, adiko, mategel kita. Itu kata pembantunya. Kenapa? Karena dia melihat yang kelihatan. Karena dia melihat tentara yang banyak. Tapi apa kata Nabi Elisa? Jawab Nabi Elisa, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Benarkah demikian? Benar. Kenapa Elisa berkata demikian? Karena Elisa melihat yang tidak kelihatan. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, mata hambanya ini, supaya ia melihat. Pertanyaan saya, kira-kira mata hambanya tadi terbuka enggak? Terbuka. Tapi kenapa Elisa berkata bukakan matanya? Mata rohaninya. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Tadinya dia lihat musuhnya besar. Tapi waktu Elisa berdoa dalam nama Yesus terbuka. Waktu mata rohaninya terbuka, dia lihat tentara malaikat Tuhan jauh lebih besar. Penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Hari ini saya berdoa biar setiap jemaat itu dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan. Waktu kita melihat masalah itu, kita gak melihat lagi masalah itu, tapi kita melihat Tuhan kita yang besar. Seringkali kita bilang, aduh besar kali masalahku Tuhan. Tapi hari ini mulai bilang, hei masalah dengar, aku punya Tuhan yang besar. Itulah perkataan orang yang mata rohaninya terbuka. Orang yang mata rohaninya tertutup, itu ciri-cirinya dia akan sering-sering mengucapkan ini. Iya cilaka peh, sial peh, iya lane boli jore, susah. Itu adalah mata rohani yang tertutup. Tapi kalau mata rohaninya terbuka, dia akan selalu berkata, jangan takut, jangan tawar hati. Lit ngepagi jorena, ulah susah. Waktu mata rohaninya dibuka, waktu mata hamba itu dibuka, dia gak takut lagi. Sama seperti cerita tentang 10 pengintai. Satu kali Musa menyuruh mengintai bangsa tanah Kanaan. Dikirimlah
10 orang pengintai pertama. Waktu disuruh kirim, coba lihat gimana keadaan tanah Kanaan itu. Orang yang 10 bilang, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel. Orang yang 10 ini bilang sama orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ngeri kelandai. Makannya penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi. Iya, ngeri labu tercubah dai. Perawakannya besar. Iya. Kai kita lang. Ditambah lagi embel-embelnya. Juga kami melihat di sana ada orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami ini seperti belalang. Siapa bilang dia seperti belalang? Dia sendiri. Siapa bilang saudara sial? Saudara sendiri. Sial kali aku. Susah kali aku. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya kita yang labo banci. Kita ini cuma seperti belalang. Dimakannya nanti kita. Tapi akhirnya dikirim lagi 2 orang, Kaleb dan Yosua. Tempat yang sama, tapi perkataan mereka beda. Lihat nih, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan berontak sama Tuhan. Jangan takut. Nah, ini perkataan orang yang mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab apa? Mereka akan kita telan habis. Tadi mereka bilang yang 10 kami ini seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, kita yang akan makan mereka. Mereka yang seperti belalang. Yang sudah melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka. Sedang apa? Tuhan menyertai kita. Jangan takut sama mereka. Saudara, ini kalimat ini penting sekali saudara pegang. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Dan ini hanya berlaku kalau ini kita jangan berontak kepada Tuhan. Kalau saudara hidup benar, hidup kudus, menjaga hidup saudara terus dimurnikan oleh firman Tuhan, ada berkat yang saudara akan terima. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jadi ada 2 hal yang penting hari ini. Kalau kita mau menang, jangan tawar hati. Yang kedua, ayo coba belajar melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Gimana caranya supaya aku mulai belajar melihat yang tidak kelihatan? Rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku mau melihat seperti Engkau melihat. Maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Ingat, gak ada masalah yang melebihi kekuatan saudara. Kalau saudara memiliki masalah hari ini, Tuhan tahu kekuatan saudara. Kalau saudara merasa masalah saudara besar hari ini, berarti saudara adalah orang yang kuat. Yang penting, tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.